Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absharihim isyawatu wa lahum adzabun adzim. Shadaqul adzim, shadaqu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diberikan kekuatan lahiriah batiniyah senantiasa bersalawat. Masyarul muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustadz takzimi, Ustadz muliakan. Dewasa ini begitu peran pentingnya apa yang dinamakan Master of Heart, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan hati. Hati ini adalah segumpal daging, di mana gumpalan daging ini akan menentukan semua yang lainnya. Hatinya kotor, semua ngikut kotor dengan tabiatnya, tindak tanduknya, perbuatannya, semua. Hatinya bersih, mereka di dalam tindak tanduknya, maka tumbuhlah suatu hal yang bersih. Makanya perlu tertanamkan iman di dalam hati kita. Ini pelajaran dasar anak-anak madrasah. Yang paling penting konotatifnya adalah bukan pelajaran dasarnya, tapi pelaksanaan di dalam kita, merealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam masyarakat maupun dalam kebersamaan yang lain. Pentingnya suatu hal yang berhubungan dengan sekesta ini merupakan suatu hal yang nanti akan kita jadikan suatu hal yang nomor satu jika hati kita punya iman. Makanya di dalam ayat surah Al-Baqarah dijelaskan, khatamallahu ala qulubuhum wa ala sam'ihim wa ala absharihim isyawah. Khatamallahu ala qulubihim. Maka Allah akan menutup hati mereka, dikunci hati ini. Dikunci hati mereka yang tidak mendapatkan keberkahan. Kemudian hati ini setelah dikunci tidak ada dikunci aja. Khatamallahu ala qulubuhum wa ala sam'ihim yaitu penglihatan kita, wa absharihim, kemudian pendengaran kita dikunci semua. Kenapa penglihatan dan pendengaran dikunci? Kenapa pendengaran dan penglihatan ditutup? Karena dengan pendengaran, dengan penglihatan ini akan otomatis masuk ke dalam, yaitu khatamallah fi qulubihim, masuk ke dalam jenjang atau jaringan hati manusia. Sehingga manusia itu mau melaksanakan segala gerakan-gerakan atau trik yang ada dengan niat jahat, niat baik, niat tulus dan setidak mengek, itu karena apa? Kontan dari penglihatan, pendengar, langsung hatinya bertindak. Mereka-mereka yang punya hati iblis, jiwa seorang mereka yang ingin merongrong dengan hati yang busuk, mereka selalu tidak lepas dari apa? Pendengaran, penglihatan. Makanya di situ disebutkan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absharihim ghishawah. Ditutup, semuanya ditutup. Kemudian ada beberapa penyakit hati. Di antaranya cinta dunia dan hubud dunia yang sering kita lakukan. Ini sering kita dengarkan. Dengki dan hasad sering kita lakukan. Sombong dan ujub sering kita lakukan. Ria ada suatu hal keterbiasaan kita. Amarah dan dendam ada suatu hal yang sering kita lakukan juga di jalan-jalan. Tamak dan rakus selalu mengikuti kita.
Hawa nafsu yang tidak terkendali selalu menghantui kita. Kikir dan bakhil selalu merupakan tabiat kita. Buruk sangka merupakan suatu hal kebiasaan kita. Ini suatu sekesta di mana satu keutuhan yang sudah dideklarasikan menjadi keutuhan hancurnya seorang. Dengan sifat-sifat yang ada ini tadi, andai kata bersatu, jadilah kita menjadi hamba Allah yang benar-benar dilaknat oleh Allah. Wala'anahumullah, akan dilaknat. Masuk ke dalam golongan wa'atallahul munafikina wal munafikati wal kufar naro jahannam khalidina fiha. Ya hasbuhu wala'anahumullah walahum adabun muqim. Masuk dalam golongan ini. Golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa walladina kadzabu bi ayatina, yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wastakbaru, dan membanggakan diri dengan kesombongannya. Mereka-mereka ini yang tidak bisa mengekang akan terbiasaan sesuatu hal yang Allah larang. Dan ini sering terjadi pada diri kita. Bagaimana kita bisa dekat dengan Allah apabila hati kita didominan dengan sekesta, step by stepnya seperti ini. Cinta dunia berlebihan, dengki dan hasad yang ada, sombong dan ujub, Masya Allah. Riaknya berlebihan, amarah dan dendam, pendendam sekali, amarahnya nggak bisa dibendung. Tamak dan rakusnya super power, mengikuti hawa nafsu yang ada, mengembangkan suatu kemaksiatan yang ada, kikir dan bakhil, buruk sangka, Masya Allah tidak bisa terbayangkan. Satu keutuhan yang benar-benar komplit, ibarat makan adalah 4 sehat, 5 sempurna. Ini sempurna banget trik-trik iblis di dalam merongrong atau menghancurkan hati mereka, manusia-manusia yang beriman. Makanya jagalah kita, alangkah baiknya kita dijaga lisan kita, semuanya apa yang kita punya. Al-jannatu mustaqadila arba'ati nasari, surga ini merindukan 4 golongan, salah satunya apa? Wa khafidil lisan, ini sering Ustaz berikan. Wa khafidil lisan, orang menjaga lisannya kita jaga. Dengan lisan ini, dengan penglihatan ini, dengan pendengaran ini, semua ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Karena apa? Inilah sumber-sumber dari apa? Pembartir. Pembartir pada diri kita sendiri menuju kemaksiatan, menuju apa yang Allah tidak ridhoi. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, apa yang kita lakukan benar menurut kita belum tentu benar di mata Allah. Resmi menurut kita belum tentu resmi menurut Allah. Bagus menurut kita belum tentu bagus menurut Allah. Apapun bentuknya, mungkin jelek buat kita, tapi bagus di mata Allah. Apa itu? Ketika kita membaca Al-Quran, susah sekali buat kita, tapi bagus di mata Allah. Ketika kita ibadah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan, ketika kita melakukan sholat tahajud sepertiga malam, ini merupakan suatu hal yang susah kita lakukan, tapi bagus di mata Allah. Membangkitkan suatu generator-generator yang berfungsi sebagaimana indera-indera yang non-aktif. Diaktifkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sepertiga malam ini. Indera apa? Indera keimanan kita. Apabila indera keimanan kita benar-benar tajam, benar-benar dominan dan mendominasi segala apa yang ada dalam hati kita, maka tercerminlah suatu hal, yaitu apa? Husnul amal. Suatu kebiasaan-kebiasaan yang menuju kebaikan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu kebiasaan yang merupakan suatu hal untuk dekat pada Allah dengan makrifatnya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatun, dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai hamba Allah yang dijauhkan
dengan segala hal yang berhubungan dengan apa yang dinamakan kesempurnaan penyakit hati ini. Jangan sampai semua yang ada di sini menjadi suatu hal yang akan menjadi atau membinasakan diri kita ini menjadi hamba Allah yang senantiasa zalim. Membinasakan kita untuk senantiasa berbuat kebatilan. Jadikanlah amaliah-amaliah yang kita punya merupakan suatu amaliah-amaliah ibadah. Merupakan amaliah ghairu mahdah maupun amaliah mahdah. Suatu ibadah-ibadah yang Allah tentukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Mari kita jadikan amaliah ini menjadi amaliah yang bagus, husnul amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan sakinah, mawadah, warahmah keluarga kita, selamat dunia dan akhirat, dan diberikan kecukupan. Wa may yattaqillaha ajalah muhraja wa yarzuqhu min haitsu la tasih wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha baliul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Semoga kita menjadi hamba Allah istiqomah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.